Assalamualaikum, ayah bunda, apa kabarnya? Dalam sebuah keluarga, dalam sebuah rumah tangga, kita biasanya mengalami fase naik turun semangat. Semangat dalam apa bun? Semangat dalam berkomunikasi yang akan nanti efeknya pada banyak hal, begitu bun. Tapi tetap bahwa apapun yang sedang terjadi di dalam keluarga kita, baik hubungan antara suami istri ataupun juga antara orang tua dengan anak, harus melibatkan yang dinamakan dengan bahasa kasih sayang. Nah, ayah bunda, apa itu bahasa kasih sayang? Simak sampai habis video ini, tetap di channel Parents Hebat untuk mempersiapkan generasi sehat mental, cerdas mental. Parents Hebat mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental. Apa itu bahasa kasih sayang, bun? Jadi kita sebagai manusia memiliki bahasa kasih sayang yang semuanya ada melekat pada otak kita. Ibaratnya sama dengan baterai, begitupun ya. Bahasa kasih sayang itu merupakan kebutuhan kita, setiap manusia, dan membutuhkan untuk di-charge. Kenapa harus di-charge? Ya supaya 100% lagi, begitu bun. Nah, di setiap orang memiliki bahasa kasih sayang, tetapi urutannya berbeda. Misalkan urutan 1, 2, 3, 4, 5 tidak sama urutan ini ketika berada pada orang lain atau suami kita atau pasangan kita. Bisa jadi yang nomor 1 dulu adalah posisi yang di nomor 5 ini atau dan sebaliknya. Jadi yang namanya bahasa kasih sayang itu berbeda setiap individu. Tidak bisa disamakan urutannya, tetapi yang sama adalah setiap insan memiliki 5 jenis bahasa kasih sayang yang dibutuhkan atau yang membutuhkan energi charge dengan definisi yang akan kita bahas setelah ini. Nah, ayah bunda, langsung saja ya kita akan bahas apa itu 5 bahasa kasih sayang atau 5 language love begitu. Ada bahasa kasih sayangnya. Hubungan antara ayah ibu, begitu juga dengan antara anak dan orang tua. Yang pertama adalah physical touch. Physical touch itu adalah sentuhan fisik. Physical touch itu adalah sentuhan fisik, biasanya seorang perempuan, seorang istri itu suka kalau misalkan dielus sama suaminya begitu. Waktu ketemu atau sebelum bepergian gitu ditepuk-tepuk punggungnya dulu begitu, atau misalkan dikecup keningnya. Nah, itu disebut dengan physical touch. Sama juga dengan anak kita. Anak kita juga sama, kita ketika saat kita berkomunikasi ada yang perlu membutuhkan tepukan atau rangkulan bahu seperti ini. Nah, itu ada begitu. Jadi physical touch ini memang adalah sentuhan fisik. Touch fisik by fisik begitu ya, disentuhkan begitu. Itu namanya physical touch. Nah, physical touch ini menempati urutan ke-1 ya bun, berbeda. Ini hanya dalam proses penyebutannya saja, tetapi nanti setiap orang berbeda. Apakah misalkan munculnya selalu perempuan yang membutuhkan physical touch? Tidak juga. Ada juga laki-laki yang suka dengan physical touch dari istrinya. Itu ada juga. Nah, kemudian yang kedua bun, yang kedua adalah act of service. Act of service ini adalah action untuk melayani. Action untuk melayani ini misalkan adalah menjemput istrinya pulang, kemudian menyiapkan makanan. Jadi ada bentuk pelayanan, pelayanan, mengingatkan jadwal. Nah, mengingatkan jadwal misalkan ayah hari ini mestinya jadwalnya ini ya ayah, olahraga ya ayah. Nah, ada orang yang suka ketika act of service itu. Bagaimana ketika suaminya datang, misalkan langsung disiapkan makanan, sepatunya dilepaskan, itu act of service. Nah, orang-orang yang act of service-nya di-charge atau hal itu didapati dari pasangannya, itu akan meningkatkan semangat, meningkatkan kinerja, meningkatkan kemandirian, dan meningkatkan kebahagiaannya. Lanjut bun, yang ketiga adalah word of affirmation. Word of affirmation ini adalah kata-kata afirmasi.
Kita biasanya mengenal 4 kata yang harus kita ucapkan, yang kita ajarkan kepada anak-anak kita ya Bun. Tolong, maaf, terima kasih, dan permisi. Biasanya ada 4 kata itu. Nah sama, ketika kita misalkan mudah memberikan pujian kepada pasangan atau anak kita, terima kasih kakak kamu sudah melakukan yang terbaik. Atau misalkan hal yang kecil begitu ya, kita menyampaikan aku sayang kamu istriku, atau apalah bahasa-bahasanya yang lain seperti itu. Kamu sudah terbaik mempersiapkan aku hari ini, atau yang lainnya, kata-kata afirmasi positif yang ayah bunda pasti punya, memiliki beragam variasi kata afirmasi positif. Nah itu ternyata adalah sumber juga kebahagiaan dan semangat untuk beraktivitas begitu. Jadi kata-kata positif yang kita berikan sebagai pujian kepada pasangan kita atau anak kita. Yang keempat Bun, quality time. Quality time atau waktu berkualitas ini adalah sering menghabiskan waktu bersama. Biasanya pasangan atau ayah bunda itu akan bahagia ketika melakukan aktivitas apapun bersama-sama. Terkadang hanya untuk duduk ngobrol, ngopi bersama, ataupun saling mendengarkan cerita dan menonton bioskop atau menonton televisi bersama-sama. Mereka akan terganggu ketika ada aktivitas yang lainnya. Contohnya adalah salah satu di antara pasangan kita, ayah atau bunda, biasanya hanya menghabiskan waktunya dengan smartphone-nya. Itu terganggu banget gitu. Dan bisa membuat kekecewaan begitu. Kenapa harus menghabiskan waktu dengan smartphone daripada dengan aku. Next, yang kelima adalah receiving gift. Bun, receiving gift ini kita maksudkan adalah menerima hadiah. Siapa sih Bun yang tidak suka menerima hadiah? Hampir semua orang suka dengan menerima hadiah. Bahkan kalau kita tahu di salah satu hadis itu adalah tahadu tahabbu. Saling berbagi hadiahlah agar kamu saling mencintai, saling menyayangi. Tapi yang dimaksud dengan receiving gift ini tidak selalu material loh Bun. Tidak selalu kaitannya dengan materialistik saja, tetapi hal-hal yang sangat sederhana. Karena memang baik orang laki-laki maupun orang perempuan, definisi hadiah ini juga berbeda pula begitu ya Bun ya. Dan hadiah tidak selalu yang mahal begitu. Di saat pasangan kita atau anak-anak kita menerima hadiah ini, itu akan membuat dia merasa dihargai, akan membuat dia bangkit kembali dari sesuatu yang terpuruk. Jadi butuh dicasnya itu adalah dengan hadiah. Kenapa kok nampaknya sedih? Oh, dibelikan sesuatu, dan itu pun nggak harus yang mahal, tetapi merupakan kebutuhannya begitu ya. Nah disitulah Bun, receiving gift ini ternyata membuat bikin hidup tambah semangat lagi. Nah ayah bunda, sekarang permasalahannya adalah apakah receiving gift ini bisa ditangkap oleh satu sama lain. Saya beri contoh, seorang perempuan dia meletakkan physical touch ini adalah yang di nomor 1 begitu. Apabila suaminya tidak mengelus atau tidak memberikan tepukan atau tidak memberikan touch fisik yang lain, dia merasa suamiku sudah tidak mencintai aku lagi, atau suamiku mengabaikan aku, misalkan seperti itu. Tapi sayangnya Bun, tidak semua suami mengerti bahwa energi atau bahasa kasih sayang nomor 1 yang harus dipenuhi, yang merupakan kebutuhan istrinya ini adalah physical touch. Kadang yang diberikan oleh pasang ini, yang diberikan itu tidak sesuai. Yang dianggapnya adalah act of service. Apa-apa diambilkan, apa-apa diantar. Bagi suami, ketika istri diantar kemana-mana, diambilkan, misalkan dibantu menyiapkan makanan, itu merupakan bentuk kasih sayang, bentuk cintanya. Tetapi bagi istri tidak menangkap hal itu. Karena memang apa? Karena memang urutan dari bahasa kasih sayang ini berbeda satu dengan yang lainnya. Dan memang tidak semuanya orang bisa mengetahui mana yang merupakan kebutuhan utamamu. Nah, lalu kalau begitu solusinya apa nih? Apakah memang ada solusinya? Tentu Bunda ada solusinya, pasti jelas. Apa saja solusinya? Solusinya yang pertama adalah komunikasi. Ini kayaknya hukumnya wajib deh Bun kalau komunikasi ini Bun. Ketika kita duduk berdua dengan pasangan kita, ayah entah ibu, boleh ditanya, apa yang menjadi kebutuhanmu, atau kamu lebih suka kalau aku seperti apa.
Nah, orang tua dengan anak juga sama memperlakukan begitu. Kak, kalau kamu untuk memilih urutan 5 ini mana sih Kak menurutmu yang lebih dominan atau yang kamu butuhkan? Nah, lewat di situlah Bun yang disebut dengan komunikasi. Kemudian yang kedua, apa Bun? Biasanya kalau misalkan sudah terjadi dalam sebuah hubungan, kemudian tidak tertangkap bahasa kasih sayangnya, maka yang kita lakukan adalah tenang. Tenang. Tenang itu artinya apa? Tenang itu artinya kita mampu mengkondisikan kita dulu untuk tidak terbawa dalam nafsu ataupun emosi marah. Mengapa yang diberikan bukan yang aku butuhkan? Maka tenang dulu. Nah, tenang ini bisa didapat kalau kita memiliki knowledge-nya. Kalau kita memiliki pengetahuannya tentang bahasa kasih sayang itu. Kalau kita tidak memiliki knowledge-nya, maka ketenangan itu sepertinya akan mustahil untuk kita lakukan. Nah, solusi yang ketiga, Bun. Solusi yang ketiga ini adalah bernafas. Pernah tidak kalau di saat ayah bunda lagi marah gitu ya, atau mencari lagi kecewa dengan apa, kemudian tarik nafas panjang. Misalkan seperti itu. Nah, Bun, ternyata nafas itu memasukkan udara ke dalam otak kita, ke dalam kepala kita itu ternyata memang iya sangat-sangat bermanfaat untuk mengelola mengelola emosi kita, Bun. Jadi kalau ayah bunda tidak sedang dalam kesepahaman atau kesepakatan komunikasi, begitu juga antara ayah dan orang tua dengan anak, maka lakukan pernafasan dulu. Hentikan sejenak dari diskusinya, tarik nafas, duduk untuk beberapa saat, baru lanjutkan. Nah, itu tadi Bun, tiga tipsnya bagaimana agar kita tahapannya ya Bun ya, tahapannya agar bahasa kasih sayang yang kita berikan kepada pasangan kita ataupun kepada anak-anak kita bisa berjalan dengan lancar. Kalau semuanya berjalan dengan lancar, akan meminimalisir hal-hal negatif yang ada di sekitar kita. Karena apa? Karena energi negatif itu akan memang saling berbagi, akan tertransfer, begitu juga dengan energi positif. Energi positif akan saling memberikan dampak positif juga, baik antara hubungan keduanya dan hubungan sekitarnya. Semoga bermanfaat nih Ayah Bunda, tetap semangat berikan bahasa kasih sayang yang tepat kepada pasangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.